Kabupaten Kendal seperti apa? Harapannya Kendal semakin maju, pastinya pembangunan semakin berkualitas, pemerintahannya semakin baik, masyarakatnya semakin sejahtera, dan yang terpenting bisa guyup rukun, semuanya saling membantu, saling menolong, saling mensupport satu dengan yang lainnya. Seluruh elemen masyarakat memiliki kesamaan visi untuk bersama-sama membangun Kendal lebih baik. Karena membangun sebuah daerah itu bukan hanya pemerintahannya saja, bukan hanya TNI Polri-nya saja, tapi seluruh elemen masyarakat juga harus terlibat untuk bersama-sama memajukan daerah kita yang ada di Kendal. Di akhir-akhir masa jabatan Pak Bupati, Pak, mungkin ada PR yang belum terselesaikan, Pak? Ya tentunya kalau PR masih ada banyak yang belum kita selesaikan, tapi kan kita sudah memiliki blueprint ya di pemerintahan Kabupaten Kendal. Tinggal mana yang harus diselesaikan udah ada, mana yang prioritas sudah ada, tinggal dilanjutkan saja. Gitu. Karena kan tentunya kalau kita bicara kenapa tidak 100% terrealisasi, karena di pandemi COVID-19 kemarin banyak refocusing anggaran dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah yang tentunya berdampak terhadap fiskal keuangan daerah kita. Tapi saya rasa apa yang sudah kita lakukan dalam 3 tahun terakhir di Kabupaten Kendal ini merupakan hal yang sangat luar biasa, yang patut saya berikan apresiasi kepada seluruh jajaran pemerintah Kabupaten Kendal, karena kita bisa melakukan sebuah lompatan yang jauh lebih baik, yang harapannya bisa memberikan semangat baru bagi masyarakat Kendal dan juga pemerintah. Di akhir pidato tadi, apakah itu luapan hati atau gimana, Mas Bu? Iya, memang. Tetap pamitannya gimana, Mas Bu? Ya kan kita nggak tahu, namanya nasib manusia kan, takdir manusia kan kita nggak pernah tahu. Apakah mungkin ini hari jadi terakhir Kabupaten Kendal saya sebagai bupati, apakah nanti mungkin masih ada lagi ke depan kan kita nggak tahu. Tapi tentunya selama 3 tahun terakhir ini saya merasa sangat bangga, saya sangat cinta, hati saya ada di Kendal, dan dimanapun saya berada setelah ini Kendal tetap pasti ada di hati saya. Harapan untuk bupati yang mendatang? Siapa bupati? Siapapun nanti. Ya nantilah, pilihan dulu lah. Ya harapannya bisa melanjutkan. Jadi gini, pemerintahan yang baik itu adalah pemerintahan yang berkelanjutan. Yang sudah baik dilanjutkan, yang masih belum baik diperbaiki. Itu yang baik. Jadi saya berharap siapapun nanti yang ada di Kendal itu bisa melanjutkan program-program yang sudah baik, apa yang sudah kita rencanakan itu bisa diselesaikan semua. Jadi jangan ada pemerintahan terkesan mangkrak. Itu pernah terjadi di Kendal sebelumnya. Jadi seakan-akan ini dibikin mangkrak dan lain sebagainya. Itu satu hal yang menurut saya sangat tidak berjiwa kepemimpinan. Jadi pemimpinan yang baik itu yang berkelanjutan. Kalau sudah baik dilanjutkan, yang masih belum diperbaiki. Tapi jangan merubah arah drastis dari sebelumnya. Kecuali kalau pemerintahannya emang rusak ya nggak apa-apa. Tapi kalau misalkan sudah baik, harapannya dilanjutkan. Jadi pemerintahan yang baik adalah pemerintahan yang berkelanjutan. Oke. Mbak Caca, ada tambahan untuk hari jadi yang ke-14? Semakin bahagia, semakin makmur, semakin guyup, semakin rukun. Saya sama Bapak itu senang banget, pengen nangis ya. Saya sama Bapak tuh senang banget setiap kali ngelihat masyarakat tuh happy, mukanya tuh seneng, sumringah gitu. Makanya kenapa kita selalu buka rumah kita, rumah dinas tuh dibuka buat masyarakat gitu. Karena apalagi yang bisa kita kasih ke mereka kalau bukan kebahagiaan gitu. Jadi rumah kita Masya Allah besar banget, luas banget, itu kan juga ya dari pajak masyarakat juga. Jadi kalau masyarakat bisa menikmati juga kita bahagia. Pokoknya bayaran paling mahal buat saya sama buat Bapak adalah bisa ngelihat muka masyarakat tuh seneng, happy, ngelihat keluarga tuh kumpul, anak, bapak, ibu, kakek, nenek gitu. Masih ada Itu kalau jadi. itu pokoknya kan aku kan seneng aja ngeliat mereka seneng kan, kalau masuk rumah dinas seneng banget gitu ngeliat anak-anak terus kayak makan raya Kendal, keluarga kumpul, ketawa-ketawa, mereka duduk bareng, terus makan makanan, beli-beli makanan jajan, terus mereka duduk di bawah bareng makan. Itu tuh apa ya, itu core memory yang insya Allah bisa menjadi modal besar buat tunas-tunas bangsa gitu. Karena kalau kita lihat berita-berita zaman sekarang kan naudzubillah kayak banyak yang kayak naudzubillah misalkan maaf ya bisa saling bunuh, saling apa itu kan pasti mereka tuh punya trauma-trauma di masa lalu atau banyak kekerasan-kekerasan gitu. Makanya teman-teman wartawan kalau bisa yang dinaikin beritanya tuh yang indah-indah gitu loh, biar dia yang ditonton tuh bagus. Calon lagi aja Mbak. Apa? Calon bupati aja. Siapa? Ya Allah, nanti rumah tangga kita gimana nanti? Itu nanti urusan belakangan lah. Masya Allah. Terakhir pada masyarakat Kendal, Mbak, artinya akhir pemerintahan Pak Bupati. Aduh, yang periode ini ya, kan kita nggak tahu nih kalau ke depannya gimana, kita masih belum tahu gitu. Yang jelas, insya Allah seperti yang tadi Mas Diko bilang, gitu, tolong Indonesia itu nggak akan pernah bisa maju
kalau nggak dimulai dari kabupaten-kabupatennya atau dari kota-kotanya. Sedangkan kabupaten-kabupaten atau kota-kota itu kan punya kewenangannya masing-masing. Jadi tolong banget bisa bekerja secara berkesinambungan. Jadi ketika sudah menjadi seorang pemimpin itu nggak ada lagi kepentingan partai, kepentingan nama baik seseorang tuh nggak ada, egonya harus diturunin gitu. Tapi apa yang baik, betul kata Mas Diko, saya dan seluruh jajaran juga kita bukan orang yang sempurna. Segala yang baik dilanjutkan, segala yang nggak baik mohon diperbaiki, tambah lebih baik lagi supaya bisa jadi lebih baik, supaya naik kelas itu bisa naik gitu. Jangan karena gengsi, yang ini bekasnya Pak Diko dulu, Pak Diko nggak usah, yang ini nggak usah, ya nggak akan tambah maju kalau begitu gitu. Jadi kalau udah namanya jadi pemimpin itu ego dirinya tuh harus ditekan, tapi demi kemaslahatan banyak umat. Oke, cukup. Sambutan di sana. Cukup, kaki saya sakit. Tengah-tengah tang. Terima kasih Bapak. Ya, makasih. Terima kasih.